Benar. Ini masih beberapa jam lagi menjelang berbuka. Aduh, Masih lama ya. Bingung mau pilih apa saking banyaknya. Kira-kira apa menurut Ogi yang enak ya buat buka ya? Kalau aku sih memang suka banget kolak ya. Tadi pun juga ada ini ya, liputan terkait dengan daerahnya kolak, memang kolak, beragam macam kolak. Kayak itu sih, karena memang walaupun aku nggak puasa, itu salah satu ini ya, buka puasa. Mungkin ini menu khas puasa ini kolak. Ini aku puasa atau enggak ya sebenarnya jadi. Ya memang kalau di Gondang Dia kan kebetulan deket ya dengan lokasi kita. Kayak nanti bakal pesan mie nyemek kali ya, enak kali ya? Mau makan apa? Mie nyemek aja. Udah pernah belum mie nyemek? Mie nyemek kayak gitu, nyemek gitu kayak basah gitu ya. Ya belum pernah lagi aku coba. Nanti harus coba ya tadi ya. Puasa ya. Iya. Dan pemirsa ini memang ada saja cara warganet menjalani bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah ramainya unggahan kocak tentang war takjil atau berburu takjil lintas agama di media sosial. Ya, cuitan atau unggahan ini kemudian menjadi viral. Apakah fenomena ini sebagai bentuk toleransi beragama? Dan untuk membahasnya lebih lanjut terkait fenomena takjil war sudah bergabung bersama kami pengamat sosial Devi Rahmawati. Ya, halo Mbak Devi, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat alhamdulillah. Nah Mbak Devi, seperti kita tahu bersama ya, kali ini war takjil ini sedang viral sekali di media sosial. Nah dari Mbak Devi sendiri melihat fenomena war takjil ini seperti apa Mbak? Ya, pertama kalau bicara takjil tentu saja ini kan sesuatu yang hanya kita akan dapatkan dari 12 bulan di 1 bulan saja. Nah ini kalau mengikuti hukum kelangkaan, maka sesuatu yang langka tentu akan menarik perhatian. Dan yang kedua adalah makanan dalam tradisi masyarakat komunal atau sosial seperti masyarakat Asia, Indonesia, itu memang sudah lama menjadi lem masyarakat. Bahkan banyak cerita gitu ya bagaimana di masa lalu ketika ada perang antar suku gitu misalnya, giliran makan siang itu bisa berhenti makan siangnya untuk makan bareng dulu baru kemudian melanjutkan perang kembali. Artinya apa? Bahwa makanan sudah lama menjadi cara untuk bisa saling memperkuat komunikasi, mencairkan suasana dan mendekatkan hati. Sehingga tidak heran mau sukunya apa, mau agamanya apa dan sebagainya, makanan selalu mampu menembus batas-batas perbedaan yang ada. Dan yang ketiga, sebenarnya kan bukan 1 kali 2 kali saja adanya Ramadan gitu ya, tapi pengaruh sosial media yang kemudian diawali dengan berbagai cuitan tadi, hukum atau apa namanya mata uang di ruang digital adalah berbeda dan baru. Berhubung kata war ini dikaitkan dengan apa fenomena yang beberapa saat lalu hits, yaitu perang untuk mendapatkan tiket. Ini kemudian diplesetkan dalam konteks untuk mendapatkan takjil gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi viral, dan ketika itu viral tentu saja ini mendorong manusia se-Nusantara kemudian untuk bisa merasakan keviralan tersebut dengan turut serta dalam perang untuk mendapatkan takjil tadi. Ya, tapi Mbak Devi, ini apakah fenomena takjil ini, takjil war ini hanya terjadi di kota-kota besar saja atau memang di seluruh kota di Indonesia? Kalau tanpa harus ada viral sebenarnya kan ini terjadi sudah lama sebenarnya, tapi karena tadi istilahnya kan intinya kalau di sosial media itu harus baru dan berbeda. Gitu kan. Nah, ketika ini sesuatu yang baru dan berbeda maka viral, tapi sebenarnya aktivitasnya ini sudah lama sekali ya. Tadi bayangkan kita kalau untuk mendapatkan kolak di bulan-bulan bukan Ramadan kan sulitnya setengah mati. Sehingga tanpa harus ada apa namanya viral pun sebenarnya kita seringkali merindukan, andaikan di sore hari pilihannya bukan hanya makanan-makanan yang biasa kita temui ketika pulang sekolah atau pulang kerja, tapi sayangnya itu hanya ada di bulan Ramadan. Jadi ini sesuatu hal yang pasti seru karena tadi hukum kelangkaan ekonomi, sesuatu yang langka pasti akan membuat semua orang memusatkan perhatiannya dan berusaha untuk bisa mendapatkan produk atau jasa yang langka tersebut. Ya Mbak Devi, tapi kalau kita lihat ini yang membuat semakin menarik, semakin seru terkait dengan takjil war ini. Kalau kita lihat di medsos nih Mbak ya, ini banyak umat non-muslim yang turut meramaikan takjil war. Tanggapan Mbak sendiri seperti apa Mbak? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa makanan itu mampu menembus
pagar-pagar agama, menembus benteng-benteng perbedaan suku, jenis kelamin, pendapatan dan sebagainya. Kalau udah urusan makan pada masyarakat Asia gitu ya, di banyak negara Asia, bukan hanya di Indonesia, itu betul-betul semuanya cair, lebur gitu ya. Dan ini yang kemudian menjawab bahwa makanan tidak mengenal suku, tidak mengenal agama. Siapapun pasti akan bahagia untuk bisa makan bersama. Ya Mbak, ini kan kita tahu ini kan memang ini ya, tajil ini kan hanya terjadi di bulan Ramadan. Setuju nggak kalau sebenarnya memang kita perpanjang ini untuk Ramadan ini sampai setahun, jadinya kita pun juga damai di Indonesia ini. Ya, kalau bicara soal damai, kita sebenarnya perlu bangga ya. Apa namanya, kan sebagaimana para ahli toleransi gitu ya, para peneliti soal isu ini melihat bagaimana Indonesia yang mohon maaf secara fisik betul-betul berbeda satu sama lain, agama berbeda, pendapatan berbeda, tapi alhamdulillah kita bisa menyatu di negara yang namanya Indonesia. Sedangkan di belahan dunia lain, wajah sama, bahasa sama, makanan sama, tapi perang terus sampai hari ini. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya perlu kita berkati, kita syukuri. Meskipun ada beberapa letupan-letupan kecil, itu wajar. Gesekan-gesekan itu masih sangat wajar. Tapi kita perlu bangga bahwa dengan segala perbedaan, dengan segala jarak yang ada di negeri ini, kita semua selalu punya alasan untuk duduk bersama, tersenyum bersama, dan bergandengan tangan bersama. Ya, baik Mbak Devi. Salah satunya takjil. Ya, Mbak, lantas apalagi Mbak hal yang bisa dipetik selain tadi untuk memperkuat toleransi antar umat beragama dengan adanya fenomena ini, Mbak? Ya, kita perlu paham bahwa memang pada akhirnya di negara yang karakter bareng-bareng atau komunal gitu ya, mau ibadah yang sifatnya personal atau pribadi apapun, semuanya akan kembali menjadi ibadah sosial gitu ya. Artinya kalau dalam konteks bulan Ramadan, ya kenapa disebut ibadah sosial, bukan hanya soal takjilnya, selalu ada pertanyaan kapan bukber bareng. Saya sempat mengalami karena nyantri di beberapa negara Eropa misalnya, suasana ini tidak akan ada gitu ya, karena lagi-lagi bagi negara-negara yang sangat individual, ibadah itu sifatnya sangat personal antara kita pribadi dengan Tuhan. Tapi di negara seperti negara Asia, Indonesia, yang namanya ibadah apapun selalu urusannya akhirnya urusan sosial, dan disitulah kenikmatan beribadah, karena kita tidak pernah merasa sendirian dalam beribadah. Salah satunya dengan membatalkan puasa lewat takjir wall ini. Ya Pak, Mbak, apakah dengan istilah war takjil ini, apakah ada potensi resiko atau konflik sosialkah terkait dengan partisipasi non-Muslim dalam fenomena takjil ini? Enggak lah, enggak akan ada lah. Saya yakin ini justru menjadi bagian yang menambah keseruan gitu ya, karena kalau makin ya tadi itu hukum psikologi manusia ya, semakin itu sulit didapatkan justru semakin semangat gitu ya. Tapi karena tahu ini dalam konteks makanan, maka sikut-sikutannya tidak akan berujung, insya Allah tidak akan berujung pada konflik sosial, karena tadi semangatnya tetap dalam bingkai ibadah. Justru ini menambah keseruan, menambah keasikan yang kemudian membuat misalnya waktu berbuka yang mungkin kadang-kadang sudah mengantuk, sudah lelah, menjadi pemantik semangat baru bagi teman-teman Muslim yang memang berpuasa. Ya, bisa dibilang pun juga ini ya Mbak ya, untuk meningkatkan ekonomi sosial juga ya? Oh ya tentu, kita kalau bicara secara akademik gitu ya, dunia sudah banyak melakukan penelitian bagaimana perayaan hari-hari besar itu selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan ekonomi. Kalau di kita kan karena mayoritas Muslim, tentu saja yang berkaitan dengan perayaan umat Islam. Tapi di banyak negara di luar Islam tentu saja perayaan-perayaan seperti Natal, Thanksgiving dan sebagainya itu juga betul-betul membantu ekonomi masyarakat. Oke, terakhir Mbak Devi, ini mungkin adakah saran gitu ya bagi masyarakat agar fenomena seperti ini tetap berlangsung nantinya, dan juga tetap tadi utamanya adalah untuk menjaga toleransi antara umat beragama supaya semakin kuat lagi ya? Apakah mungkin ini ya, jualan takjilnya diperpanjang mungkin Mbak Devi ya?
Gini, Indonesia ini kerennya adalah ekonomi kita hampir 60-70% kalau kata para ekonom gitu ya, mengutip mereka gitu, bahwa dibangun oleh kekuatan UMKM. Yuk kita teruskan semangat membantu sahabat-sahabat UMKM dengan terus berburu makanan-makanan yang mereka produksi, sekaligus kemudian terus membangun komunikasi sosial yang sayangnya kalau bukan di bulan Ramadan itu seringkali kering. Yuk sering-sering bikin acara bukber meskipun nggak puasa di hari-hari sosial, sehingga mencegah banyak fenomena-fenomena sosial seperti bunuh diri, seperti hal-hal lain yang kemudian disebabkan oleh satu kata kuncinya. Banyak orang di era digital ini yang kelihatannya ramai tapi sebenarnya kesepian. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial atas waktunya telah bergabung bersama kami di Sindo Today. Salam sehat selalu Mbak. Salam sehat Mbak, salam jalankan ibadah puasa juga. Enggak.